Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dengan tips and trik penjualan asuransi. Tetap semangat ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya menjual asuransi kepada nasabah yang kaya raya atau super kaya, nasabah high net worth. Sebelum kita lebih lanjut, ada beberapa mitos yang harus disingkirkan dari mindset kita. Pertama, orang kaya tidak butuh asuransi. Yang kedua adalah big cases atau premi besar itu sama dengan makan hati. Enggak kok. Yang ketiga adalah big cases atau premi gede itu sama dengan big problem, ribet, rempong, dan lain-lain. Mudah kok, asal tahu caranya. So, bagaimana cara jualan asuransi di kalangan orang-orang super kaya ini? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pengusaha golongan kaya ini adalah nasabah yang sudah sangat-sangat mapan. Bisa sudah berusia senior, dan tidak sedikit juga sih mereka masih muda, kayak saya ini. Orang yang kategorinya seperti ini biasanya sudah merasa selesai dengan hidup mereka atau pemenuhan hidup mereka baik secara pribadi maupun keluarga. Orientasi mereka bukanlah diri mereka atau keluarga mereka, tetapi mereka lebih fokus kepada aktualisasi diri dan kepentingan orang banyak. So, jangan tawarkan asuransi dalam konsep proteksi diri mereka ya. Dan tantangan bagi golongan super kaya ini adalah mereka itu sudah fokus untuk berkarya bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat sekitar, dan biasanya sudah mau bikin make difference, ingin membuat sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ini banyak membuat yayasan-yayasan sosial, aktif dalam aktivitas lingkungan, aktif di keagamaan, bahkan juga ada jadi politisi dan jadi pejabat pemerintah dan sebagainya. Mereka biasanya mendonasi uang mereka untuk semua kegiatan mereka itu. Jadi ingat, fokus mereka sudah tidak pada diri mereka lagi. Tidak juga kepada keluarga, tetapi ke dunia yang lebih baik menurut mereka pastinya. Mereka ini bisa dikatakan sebagai filantropis lah, ya. Mereka juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal. So, bagaimana cara memulainya untuk jualan dengan nasabah tipe ini, Pak Rudi? Yang penting adalah kita tuh ajak ngobrol tentang apa yang mereka sedang kerjakan atau fokuskan. Misalnya, kegiatan-kegiatan amal mereka, soal yayasan-yayasan yang mereka kelola dan donasikan. Jadi bukalah kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mereka bercerita mengenai yayasan mereka dan segala kegiatan amal mereka. Orang tipe ini sangat suka bercerita tentang idealisme mereka. Itu kuncinya. So, bagaimana skripnya? Biasanya saya menggunakan pernyataan begini. Perhatikan, di luar bisnis, Pak, aktivitas apa saja nih yang Bapak biasa kerjakan? Saya mendengar Bapak banyak sekali melakukan donasi di beberapa lembaga dan yayasan. Wow, keren, Pak. Boleh tahu, Pak, aktivitas apa saja yang Bapak lakukan di luar bisnis? Biarkan mereka bercerita bagaimana mereka berdonasi ke berbagai lembaga atau yayasan. Yang penting, tunjukkan ekspresi kekaguman Anda. Mungkin dengan mengangguk-ngangguk, katakan, wow, luar biasa, keren, bahkan boleh tunjukkan jempol. Dan setelah mendengar kisah mereka, kita bisa pakai pertanyaan begini. Dengerin ya. Pak, Bu, mungkin banyak kita berpikir bahwa kita hanya bisa berdonasi selama kita masih ada di dunia. Saya punya ide nih, Pak. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu masih bisa berdonasi selamanya, meskipun katakan sudah tidak ada lagi? Tentunya nasabah akan bertanya, bagaimana caranya? Caranya cukup simpel sih, Pak. Bapak hanya memparkir sebagian kecil dana di perusahaan asuransi untuk menciptakan uang pertanggungan yang tentunya bisa Bapak sumbangkan ke lembaga atau yayasan yang selama ini Bapak Ibu donasikan. Artinya, penerima manfaatnya bukan anaknya ya, tetapi yayasan atau lembaga yang selama ini mereka donasikan.
memang jujur nih, prosesnya agak lebih sulit dan ribet secara legal. Tetapi bukan tidak bisa. Sangat-sangat bisa. Ini namanya konsep insurance for charity atau asuransi sebagai gift. Atau mungkin juga begini. Hal ini pernah saya lakukan. Di mana yang menerima manfaat atau beneficiary tetap si anak pengusaha. Tetapi ayahnya, sang pengusaha, harus membuat wasiat, di mana melalui wasiat tersebut disebutkan untuk didonasikan ke yayasan A sekian persen, yayasan B sekian persen, dan seterusnya. Dan sang ayah harus membuat atau memberikan wasiat kepada yayasan yang akan ia bantu atau donasikan. Dan menyebutkan bahwa dana yang ia sumbangkan berupa uang pertanggungan atau life asset. Dan hasil pencairan uang pertanggungan tersebut nantinya akan dijadikan atau dibuat deposito yang ditempatkan di bank. Dan yayasan hanya bisa menerima hasil bunganya tiap bulan atau tiap tahun. Maka dengan demikian, dana tersebut menjadi dana abadi. Dan nasabah masih terus dapat menyumbang selama-lamanya melalui bunga deposito tersebut. Wow, keren ya. Pokoknya, hal yang penting teman-teman adalah berilah sesuatu yang bermanfaat untuk yayasan mereka, khususnya bagi operasional yayasan tersebut. Ingat ya, jadilah diri kita di posisi sebagai pendukung untuk kegiatan yayasan mereka. Contoh, Bapak cukup parkir sebagian dana di perusahaan asuransi kami. Dari situ Bapak langsung bisa menciptakan aset berupa uang pertanggungan jiwa yang bisa digunakan untuk biaya operasional yayasan Bapak kelak. Hal ini berguna untuk kelangsungan hidup yayasan sehingga tidak menjadi beban bagi usaha Bapak atau jadi beban keluarga untuk membiayainya. Dan yayasan ini juga bisa benar-benar mandiri hanya dari donasi uang asuransi yang cair. Nah, jika tidak untuk yayasan, bisa juga sih teman-teman tawarkan ke pengusaha kaya raya ini adalah untuk menambah aset dari koperasi karyawan mereka. Nah, biasanya orang-orang yang super kaya ini membuka koperasi buat karyawan mereka. Dan kita bisa kasih ide melalui asuransi untuk menambah kesejahteraan karyawan, bahkan juga bisa untuk menambah aset koperasinya, sehingga koperasinya bisa lebih maju. Jika nasabah ke arah religius, teman-teman juga bisa tawarkan program asuransi yang bisa diwakafkan. Ya, misalnya untuk pembangunan rumah ibadah, yayasan yatim piatu, rumah sakit, untuk kaum duafa, kemudian sekolah gratis atau pesantren. Di mana kita bisa pakai uang pertanggungan sebagai life asset itu, kemudian disetting penggunanya untuk wakaf. Tentunya bisa pakai asuransi syariah, ya, khususnya buat pengusaha muslim. Buat nasabah yang kaya raya ini, jika mereka belum berdonasi, biasanya alasan mereka adalah khawatir dengan tidak konsistennya yayasan tersebut. Untuk itu, kita bisa membantu mereka menciptakan kegiatan amal, di mana pastikan bahwa mereka di saat mereka sudah tiada lagi, kegiatan yayasan tersebut tetap masih bisa berlangsung. Karena ada uang pertanggungan asuransi yang cukup besar yang mampu membiayai kegiatan-kegiatan amal tersebut. Meskipun nasabahnya sudah tiada. Ya, sekalipun nasabahnya sudah pergi, namun amalnya masih bisa berlanjut. So, teman-teman, untuk orang kaya seperti ini, bisa juga sih didekati dengan program perencanaan waris, di mana uang pertanggungan yang diciptakan diberi langsung kepada anak atau pewaris sebagai penerima manfaat. Ingat ya, uang pertanggungan itu bebas pajak, anti konflik, dan mudah karena dalam bentuk cash. Untuk kasus-kasus big cases ini, perhatikan dokumen pelengkapnya, seperti laporan keuangan, bukti pelaporan pajak 2 tahun terakhir, khusus untuk uang pertanggungan di atas 12 miliar. Plus, medical check up-nya lengkap.
Atau mungkin strateginya menggunakan single premi dengan UP atau uang pertanggungan yang lebih kecil. Demikian dari saya hanya memberikan tips and trick, semua tergantung teman-teman. Saya yakin semua sahabat bersemangat, teruslah belajar, berlatih, happy selling, happy closing. Thank you.